Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasan. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu yang akan membahas sesuatu yang menurutku juga salah satu hal yang ini menjadi permasalahan kita bersama. Yaitu apa? Kita membahas soal sampah. Nah, di sini sudah hadir di studio sederhana kami. Di sini ada Kakak Ani Sakti Iyek. Selamat datang Kakak. Oke, bagaimana kabar? Kabar baik-baik. Alhamdulillah. Kakak Ani ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Nah, jadi beliau memang sudah di bidang itu. Nah, kita akan membahas soal itu. Dan satu lagi, Kakak Preti Christine. Oke, selamat datang Kakak Preti. Kayaknya ini bukan pertama kali kita ketemu ya? Ya. Udah pernah ya sebelumnya? Oke. Nah, Kakak Preti ini dari Bank Sampah Kota Sorong, bener ya? Bank Sampah Sorong Raya. Oh, Bank Sampah Sorong Raya. Oke, sorry. Nah, cara pengolahan atau bisa enggak kita sebagai masyarakat umum itu kita bisa mengolah sampah sendiri? Kira-kira kalau dari Kak Preti. Sampah apa dulu nih? Organik atau Berarti itu harus dipilah dulu ya. Pertama proses yang harus dilakukan penanganan sampah itu harus dipilah dulu. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk organik itu bisa dari di tiap-tiap rumah juga ada kan cara pembuatan kompos. Oke, pupuk ya. Iya, itu bisa dilakukan. Kalau untuk yang bisa didaur ulang seperti botol plastik atau mungkin botol sampo, itu ada beberapa teman bahkan di rumah saya sendiri. Misalnya kan ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari dari plastik. Iya, pasti. Karena kita masih mayoritas masih menggunakan plastik dan memang itu tidak bisa hilang juga dari kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Itu bisa digunakan lagi, mungkin bukan diproses jadi apa, karena itu mungkin akan jadi, itu bisa kalau di pabrik kecil mungkin atau apa gitu kan. Iya, berarti harus paling kalau diguna ulang, ada botol misalnya ada bekas minyak goreng itu bisa jadi pot. Oke, dimanfaatkan ke jadi guna ulang jadi tetap dimanfaatkan. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa difungsikan lagi di dalam rumah, ya itu pasti kita saya pribadi bawa ke bank sampah itu ya. Oke. Nah, sejauh ini kalau dari Kakak Ani di Kabupaten Sorong, bagaimana Kakak Ani dari dinas itu memberikan edukasi ke masyarakat terkait sampah ini sejauh ini dari 2021 sampai sekarang? Kita memang beberapa kali telah melakukan sosialisasi ya. Tapi memang betul, artinya kita sosialisasi, tapi kalau macam tadi Mbak Preti bilang kayak kita mau mengelola sampah kita tapi tidak tahu mau bawa kemana. Itu kan jadi masalah. Jadi memang harus kita konekkan, maksudnya hubungkan antara masyarakat dengan bank sampah. Biasanya kita arahkan begitu. Kalau memang Bapak Ibu di situ ada mungkin unit-unit yang terdapat di wilayah Bapak Ibu, silakan menyetor di situ. Karena kalau kita hanya sosialisasi, nanti masyarakat kita sudah bila-bila terus kita mau bawa kemana begitu. Jadi memang harus informasi-informasi ini yang harus terus kita giatkan. Tambahkan dikit. Oke, boleh. Jadi sebenarnya setiap orang kita perlu kontribusi setiap orang di sini, tapi wadah juga penting. I see. Itu tidak bisa dilupakan juga kan. Sebagai informasi, hari ini juga kita ada sosialisasi di AIMAS, di distrik AIMAS ada. Jadi dalam seminggu kita bisa 3-4 kali sosialisasi. Ya, sosialisasi tentang pengelolaan sampah sama ini pembukaan unit bank sampah. Jadi ya itu tadi, karena kan kayak Ibu Ani sampaikan tidak bisa jalan sendiri juga kan. Jadi kita jalankan peran kita masing-masing. Entah nanti itu kita ketemu di mana, ya
mari kita saling saling merangkul lah, bekerja sama. Jadinya kolaborasi. Kita juga sebenarnya sudah beberapa kali juga ya kerjasama dengan. Jadi Bank Sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah sering. Sudah ada beberapa kali kita kegiatan bersama juga. Karena memang cakupan Bank Sampah Sorong Raya sendiri ini kan Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Kepulauan, sampai ke Sorong dan Raja Ampat. Sampai ke Raja Ampat. Bahkan beberapa bulan lalu kita ada ke Tambrau juga. Wow. Untuk sosialisasi dan pembukaan unit dan rencana kerjasama. Sampai sekarang sudah berapa unit? Per bulan ini sudah ada sekitar 58 unit. 58, hampir 60. Iya, hanya saja memang di sebelum pandemi itu di angka 118 unit. Sebelum pandemi. Saat pandemi di awal tahun 2023 itu tinggal 9 atau 11 unit. Wow. Jadi kami memang di 2023 fokus untuk aktivasi kembali unit-unit yang sempat vakum. Iya. Jadi dari angka 9 berangkat dari angka 9-11 itu sekarang sudah di angka 50-an. 50 hampir 60 ya. Ya, dan itu tersebar di wilayah Sorong Raya. Wow. Ya, termasuk di Misol juga. Ada. Ya, karena memang Bank Sampah Sorong Raya berangkatnya pilot projectnya dari Misol juga kan. Oke. Jadi dari Misol baru ke Sorong. Baru dia oke. Keren ya Bank Sampah ya. Sudah sampai relasinya sudah banyak sekali sampai 50. Kalau di Sorong yang di kota Sorong nih, titiknya di mana saja? Selain yang pusat di Kilo 12. Kalau bilang titik unit Bank Sampah, kita ada di di dekat Jalan Mangrove. Di beberapa sekolah di kota Sorong juga. Ada di dekat SD, SMP, SMA. Itu mau disebutkan juga boleh silakan. Ada juga kampus yang udah ada kampus juga. Ada beberapa kampus yang udah jadi unit. Jadi Unamin, ayo. Mungkin setelah ini ya. Setelah ini kan ada tuh jurusannya tuh teknik lingkungan tuh. Iya. Kayaknya akan bervariasi. Sudah ada pembicaraan ke sana. Tinggal mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada pembukaan unit di Unamin. Unit Bank Sampah di Unamin. Iya. Oke, karena ini saya lihat kemarin di sosial media juga agak sedikit rame-rame nih soal kayak semacam kayak kerja bakti ya, atau apa sih itu yang ada tuh mengajak semua stakeholder untuk membersihkan sampah. Ada saya lihat di apa sih World Clean Up Day. Itu WCD juga nggak sih? Nah, iya itu masuk. Nah, ini World Clean Up Day ya. Itu istilahnya. Kemarin sempat saya lihat rame-rame di sosial media itu. Itu kayaknya bukan yang pertama kali ya kalau tentang World Clean Up Day. Iya, jadi itu sebenarnya event bukan hanya lokal aja, bukan hanya tapi ada World Clean Up Day gitu kan. Tapi kalau untuk di Sorong, kalau saya kayak di Sorong, jadi itu di 2019 Bank Sampah Sorong Raya pernah jadi koordinator kegiatan ini. 2019. Tapi kayaknya setelah pandemi kan ada pandemi dan 2 tahun belakangan ini koordinatornya jadi Unamin. Dan setahu saya juga kalau dari World Clean Up juga itu mereka biasanya setiap tahun ada open mereka membuka kesempatan buat siapa saja untuk mau menjemput kesempatan menjadi koordinator. Iya menjadi volunteer gitu ya. Dan bukan hanya bukan cuma volunteer yang perseorangan, tapi juga kelompok juga. Makanya kemarin saya lihat rame-rame itu di situ banyak instansi yang terkait itu, banyak organisasi yang terkait itu yang kayak gabung sama-sama gotong royong untuk membersihkan sampah di beberapa titik yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Sorong juga ada ya, Kakak Ani ya? Iya, kemarin kita sempat yang hari Jumat kemarin kita World Cleaning Up Day itu dari teman-teman yang dari UMS yang mungkin memprakarsai, kemudian kita bersama-sama
dengan pemerintah, dengan organisasi dan beberapa sekolah-sekolah gitu. Kita sama-sama membersihkan di kabupaten. Iya, di kabupaten Sorong. Oke. Kalau di kolaborasi. Iya, kolaborasi. Prinsipnya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dari sebenarnya komunitas lintas. Iya, komunitas komunitas gitu ya ceritanya ya. Oke. Nah, saya penasaran kayaknya pernah deh dulu saya baca soal di sosial media atau tidak salah itu kalau misalnya Sorong ini menjadi kota terkotor ya. Saya iya. Benar ya? Benar. Yang keempat. Yang keempat. Ya, itu DLHK itu. KLHK. Dari kementerian. Dari kementerian itu. KLHK. Itu datanya dari KLHK. Ya. Nah, kalau dari mungkin kakak Ani deh. Pendapat kakak Ani terkait ini. Saya sih tidak bisa bicara banyak ya karena kalau memang dari rilis yang itu saya tidak tahu apakah ini memang penilaian langsung indikatornya seperti apa langsung dari KLHK atau bagaimana karena biasanya kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup kalau ada penilaian terkait dengan mungkin adipura begitu kan kami punya bobot penilaian apakah mekanisme ini yang dilalui atau tidak. Nah betul, gitu ya. Setuju sih. Saya setuju. Artinya berita yang terkait ini juga apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Setuju. Tapi memang ini juga artinya ketika rilis berita seperti itu kan menggugah hati kita sebagai warga masyarakat di sini untuk turut serta peduli terhadap tempat di mana kita pijak. Iya betul. Berarti tidak dijadikan itu sebagai kita merasa minder bahwa kita dinobatkan sebagai yang seperti itu, tapi malah itu dijadikan sebagai motivasi untuk kita merubah itu supaya itu tidak terjadi seperti itu, gitu. Tidak ada penilaian soal seperti itu. Setuju. Kalau dari kakak Preti, waktu dengar itu saya pribadi malu ya. Maksudnya ketika dengar sebagai kota keempat terkotor, Sorong lagi. Indonesia banyak banget kota kabupaten. Terus kayak ini urutan keempat. Saya tinggal di kota terkotor keempat di Indonesia. Enggak juga sih ya, kalau dari saya ya. Nah, sebenarnya respon ketika membaca itu kayak tadi kan malu Ya, pertama itu memang sangat itu kalau kita tidak tak kutip di hati itu kayaknya tidak terkena itu terlalu betul. Tapi memang ketika saya secara pribadi ketika saya malu ya saya juga harus mengerjakan sesuatu kalau gitu kan. Saya pribadi lebih bisa bergerak ketika saya malu gitu, maksudnya dibanding ketika saya marah. Kenapa kita bisa jadi kotor kayak gini? Kenapa bisa jadi peringkat keempat terkotor? Cuman ini mungkin bukan juga kapasitas saya untuk ngomong soal karena ada bagian-bagian itu. Cuman ini hanya pendapat. Pendapat pribadi ya. Jadi pasti ketika itu muncul ada data yang diambil. Ada data yang diambil. Nah, ketika data yang diambil ini lepas dari apakah itu valid atau tidak. Ketika data yang diambil kurang tepat, itu pasti juga akan berimbas pada hasil-hasil seperti itu. Kalau dari saya secara pribadi, inilah pentingnya data gitu. Mungkin sebelum adanya regulasi, sebelum adanya ibaratnya kalau kita ke dokter kita perlu tahu dulu nih kita sakit apa. Jadi treatmentnya juga tepat gitu kan. Nah, jangan-jangan bisa jadi ada data yang diambil mungkin belum secara keseluruhan. Dan itu artinya kan belum begitu valid gitu kan. Nah, kita masih bisa mempertanyakan ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ini kan pendapat pribadi ya. Dari situ kita bisa jadi berangkat dari situ kita bisa
coba kita cari lagi nih. Jadi kita butuh data dari mana saja. Misalnya salah satunya mungkin bisa jadi dari bank sampah. Karena kan kita juga biasanya kasih report data apa yang ada di bank sampah. Data berapa sampah yang masuk, berapa yang terkelola. Tapi yang dikelola sama bank sampah itu hanya sekian persen. Hanya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kita nggak tahu nih data-data yang lainnya yang kita pegang hanya sekian persennya kan. Nah untuk bisa dapat bobot yang 100% itu agar yang si hasilnya ini bisa valid kan, itu butuh kerjasama semua pihak untuk sama-sama sadar bahwa untuk treatment yang tepat itu butuh kita tahu sakit apa dulu, dikasih obatnya apa, nah barulah bisa kita ibaratnya dapat penanganan yang tepat juga. Kita harus identifikasi dulu di awal identifikasi, observasi dan segala macam, baru kita bisa menentukan perencanaannya seperti ini dan hasil yang akan didapatkan nanti seperti ini. Dan semuanya bisa dilakukan secara jujur dan transparan kan. Walaupun hasilnya jelek ya udah itu kenyataannya. Kalau hasilnya jelek ya syukur, tapi kalau hasilnya tidak ini ya jangan langsung kita jadi mungkin di mana-mana pemerintah, komunitas atau malah saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu yang nggak baik ya. Lah ini kan sudah kayak gini, jadi semua sudah tahu nih sakitnya apa. Ya udah, ayo kita sama-sama. Nah itu tadi akhirnya balik lagi ke perilaku masyarakat yang perlu karena kan sekarang ini masyarakat sudah cukup cerdas lah ya. Yang seperti tadi juga kan kita ini data dari mana? Orang-orang sudah kritis juga ketika itu. Tidak langsung kayak dalam masyarakat ya, betul. Orang juga sekarang ini sudah makin bertanya-tanya juga kan, dia kritis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini. Tanya lagi kenapa bisa seperti itu. Dan sampai di mana kita dapat hulunya tuh ternyata masalahnya di sini. Ya sudah, mau kerjasama nggak, mau kolaborasi nggak, mau gotong royong nggak. Dari situ. Cukup luas ya kalau bicara soal. Itulah. Saya nggak tahu lagi terlalu masalah sampah ini. Saya di rumah itu saya ada langganan untuk buang sampah tiap itu datang 3 kali seminggu tapi kayaknya saya harus pindah ke buang sampah deh. Ada ya nanti saya minta nomor kontaknya ya. Oke, mungkin ini sih dari Kakak Ani sama Kak Preti, apa pesan utama yang ingin disampaikan Kakak Ani kepada masyarakat yang ada di Sorong Raya ini terkait sampah? Pesan ya, kalau kami ya masyarakat itu ini kan namanya merubah perilaku ya. Betul. Saya rasa bahwa dengan membuang sampah ini kita kan sudah diajarkan sejak dini dari TKI. Jadi ketika kita berpendidikan pun juga kita tidak menjamin bahwa kita akan membuang sampah ini. Orang berpendidikan pun juga tetap. Nah, jadi ini memang harus kesadaran sendiri. Artinya menyadari bahwa ini maksudnya kita perlu menjaga kita punya daerah tempat mana kita pijak. Kalau kita ambil sisi positif seperti ini kan pasti kita akan timbul rasa memiliki tempat di mana kita ada. Betul. Jadi paling ya itu sudah Ibu paling hanya bisa mengimbau untuk ya minimal kita pedulilah terhadap. Ya jangan bilang ini, tapi dari lingkup yang kecil aja kita punya rumah di mana kita tinggal. Setuju. Jadi kalau memang di situ kita mungkin tidak ada yang bisa ini, kita bisa mungkin membangun hubungan sehingga sampah kita minimal bisa dikasih ke orang yang tepat. Seperti teman-teman dari balai sampah mungkin ada unitnya di situ, bisa masyarakat langsung menyetor di situ. Sehingga terkelola dengan baik. Jadi kita ini mengharapkan kesadaran dari masyarakat. Iya. Dari Kak Preti, kira-kira untuk pesan ya, kembali ke diri masing-masing aja. Jadi setiap orang menghasilkan sampah, jadi tanggung jawablah dengan sampah. Tapi ada satu lagi, yang tadi sudah saya sampaikan juga.
kita tidak bisa kontrol orang lain untuk untuk melakukan apa yang kita mau kan? Jangan buang sampah, jangan. Tapi yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Jadi kalau pesan saya yang praktikal, ya sesimpel bawa botol minum sendiri, bawa tas belanja sendiri, selalu sediakan satu aja tas belanja di dalam yang guna ulang di dalam tas. Jadi kalau kita ke supermarket atau kemanapun kita mau belanja hal-hal yang kayaknya nggak butuh lagi tambahan sampah gitu yang akan berpotensi untuk jadi sampah, bisa langsung dimasukkan ke tas aja. Biasanya kan kayak beli snack atau apa yang kecil-kecil itu yang seharusnya masih bisa dalam tas. Jadi lebih ke praktikal. Kalau masih bisa menggunakan yang bisa guna ulang, kenapa kita harus menghasilkan tambahan sampah lagi? Terima kasih banyak. Ini kita diskusi kurang lebih hampir 1 jam. Tapi kayaknya di sini saya juga merasa kena deh saya kayak ternyata selama ini kayaknya saya juga salah satu penyampah yang cukup luar biasa kayaknya sih. Kalau kita tidak sadar tuh kayaknya jadi kayak dulu juga ibu seperti gitu ya. Jadi kayak mungkin karena kita sudah masuk di dalam terjun langsung sehingga kesadaran itu mulai timbul perlahan-lahan. Kalau tidak biasanya kita juga kayak malas tahu malas tahu begitu. Jadi rupanya nanti kalau sudah ini rupanya berdampak sekali. Saya kan sebenarnya baru pergi ke ini tuh persoalan sampah dari 2021. Tapi banyak sekali hal yang dalam hal konsumsi berkelanjutan yang akhirnya saya aplikasikan dalam hidup sehari-hari gitu kan. Jadi memang tidak mudah. Ya itu tadi kan mengubah perilaku, mengubah kebiasaan. Tapi ya itu tadi coba aja dulu dengan yang kita bisa. Coba dulu, betul. Itu yang akhirnya jadi hal yang saya pegang sampai sekarang sih. Nah ketika itu saya terapkan dalam hidup saya secara pribadi, ya secara tidak langsung sekitar kita juga akan, karena sekarang kalau udah langsung jangan buang sampah, jangan itu pasti akan mental. Orang sekarang akan lihat walk the talk aja gitu kan, kita lakukan apa yang kita ucapkan. Mungkin terakhir ini terakhir. Bukan tentang sampah, bukan tentang permasalahan sampah. Ini pertanyaan terakhir ini hampir semua bintang tamu yang datang di sini saya tanyakan. Kalau dari Kakak Ani, satu kata untuk Bonami. The best lah. The best. Terima kasih. Satu kata untuk Bonami dari Kakak Preti. Kreatif. Terima kasih banyak Kakak Ani. Terima kasih banyak Kakak Preti sudah datang. Ibu bisa minta waktu sebentar aja. Ibu mau sosialisasi punya. Boleh, sangat boleh, silakan. Di podcast ini. Podcast ini silakan. Baik. Mungkin pada kesempatan ini Ibu mau sosialisasi terkait dengan aksi perubahan dari bidang kami, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Jadi judulnya itu terkait dengan optimalisasi sistem pengawasan pengangkutan sampah, model telekomunikasi dan informasi atau telematik di wilayah Kabupaten Sorong. Jadi judul ini kami ambil dalam rangka mungkin merubah kinerja kami di bidang pengelolaan sampah. Yang tadinya mungkin kami melaksanakan pengangkutan secara manual, mungkin kami memasang sistem digital ini dalam rangka membantu kami dalam pengawasan. Jadi sistem ini semacam GPS yang nantinya akan dipasang di mobil angkutan kami, sehingga kami dari dinas pun bisa mengawasi kinerja dari supir pengangkut kami, apakah mereka melakukan pengangkutan sesuai dengan jadwal atau tidak. Kemudian sistem ini pun juga bermanfaat dalam rangka ini juga jadi kontrol kita bersama, artinya masyarakat pun juga bisa melihat apakah kinerja kami dalam pengangkutan ini mungkin ada bisa dikeluarkan ke kami di bidang pengelolaan sampah.
Jadi itu saja yang mungkin. Jadi dia punya akronimnya itu Oh Siap Saya Kasih Info. Oh Siap Saya Kasih Info. Iya. Nah itu dalam bentuk aplikasi? Iya, dia dalam bentuk aplikasi. Yang bisa di-download? Bisa. Downloadnya itu nanti di Ibu Dorang. Itu sebagai media untuk pengawasan jadi dari kami. Kalau dari masyarakat? Kinerja. Kalau dari masyarakat nanti mereka masuk di dalam ada pengaduannya tersendiri. Oke, website gitu, semacam website atau seperti apa? Nanti kalau sistem pengaduannya itu nanti akan kami sampaikan. Oh, oke. Kabupaten Sorong keren ya? Keren ya? Menarik ya? Harusnya sih mungkin nanti karena waktunya ya cukup, kayaknya kita akan harus bahas ini kan? Iya, boleh lah. Tentang program ini ya? Iya, supaya artinya kalau itu juga jadi masukan buat kami. Iya. Seandainya ada keluh kesah masyarakat atau gitu. Iya. Supaya istilahnya bisa dicegah lebih daripada nanti sampai berlarut-larut itu kan lebih transparan. Lebih transparan, betul. Ini bisa dikawal secara bersama. Iya. Kan ada yang sering bilang, wah dia tuh mobil sampah tidak pernah datang. Nah itu ada bukti gitu. Itu ya betul, setuju. Jadi memang ini jangka pendeknya seperti itu, jangka panjangnya nanti kita konekkan dengan Kominfo karena mereka punya CCTV gitu. Bisa lah biar apa? Ya itu untuk supaya kita pun juga bisa menegur istilahnya mungkin ada yang mungkin jumlah sampahnya yang harusnya dia tidak harus membuang di tong atau kontainer, dia harus langsung ke TPA, tapi biasanya mereka drop sampai pick up. Itu bawa pick up dengan mobil, ya betul setuju. Over sampai akhirnya ya begitulah kita juga kewalahan ya. Iya. Keren sih. Iya. Jadi terima kasih Kakak Ani, terima kasih Kakak Preti sudah berkesempatan hadir di podcast kami di studio sederhana kami. Semoga apa yang disampaikan hari ini tuh jujur buat saya pribadi itu sangat ngena sekali, dan insya Allah saya mulai akan berubah pelan-pelan. Contohnya aja di dalam studio kami masih pakai ini, kayaknya ini sudah harus diganti. Pakai mug atau gelas aja kayaknya lebih bagus ya. Ya, siapa tahu next nanti kalau ada diundang lagi podcast kita udah lihat. Oke, akan disampaikan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat atas diskusi kita hari ini di teman-teman yang nonton. Saya harap juga seperti apa yang disampaikan sama Kakak Ani dengan Kakak Preti, bahwa persoalan sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu saja, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share semua sosial media yang dimiliki oleh Undangan TV. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. See you next episode.